Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta telah disahkan. Segala upaya dan usaha telah dilakukan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut apabila nanti Ibu Kota telah resmi pindah ke IKN Nusantara. Berbagai sektor dilakukan pembenahan dan perbaikan, termasuk sektor ketahanan pangan, dalam hal ini urban farming, dilakukan perbaikan. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Profesor Mate Josio mengungkap bahwa jika implementasi urban farming dilakukan dengan benar-benar serius, maka produksi urban farming dapat menghasilkan 10% dari total produksi pangan. Kami berharap urban farming yang di RT 2 RW 3 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari dapat dicontoh oleh masyarakat melalui kelompok kerja 3 PKK dan juga kelompok tani RW 1 sampai dengan RW 8 sebagai wujud nyata di dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Dijelaskan pada minggu nanti. Ya, jadi ini salah satu dari kegiatan diklat dari teman kita dari Pak Osman yang sedang mengikuti diklat. Nah, sebelum minggu ini ya Pak ya, sudah 2 minggu sehingga beliau diberikan tugas mungkin dari diklat, dan ini juga ada manfaatnya untuk kita semua di sini, PPSU, Karpotnya juga bisa mungkin nanti ada pemaparan atau penyampaian dari Pak Osman sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular ini. Jadi untuk kegiatan ini saya minta kepada teman-teman PPSU dan juga Karpotnya yang ada di sini dapat mengerti dengan baik. Baik, terima kasih Mas Eka atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pokja 3 ya, kemudian Poklan dari RW 1 sampai dengan RW 8, dan juga yang saya hormati di sini adalah PPSU ya. Di sini saya mendapati tugas untuk melakukan sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Karena di sini saya ditugaskan untuk mengambil tema ekonomi sirkular atau urban farming. Kira-kira ekonomi sirkular udah sering dengar belum ya? Semuanya? Belum ya. Terus kira-kira apa ya hubungannya ya dengan urban farming? Gitu ya. Tentunya kan di dalam kehidupan ini adalah sistem ya. Jadi maksudnya itu segala sesuatunya itu pasti berhubungan dari hulu ke hilir. Jadi di sini kami coba untuk menjelaskan atau mensosialisasikan bagaimana yang dinamakan apa itu ekonomi sirkular. Ya, next. Ini ya. Ekonomi yang didesain dengan cara mengambil atau take sumber daya alam, membuat atau make, dan terakhir membuang dispos sisa hasil produksi dan konsumsi ke alam. Ini merupakan beban ya, yang menjadi penyebab hadirnya eksploitasi alam habis-habisan. Juga perilaku manusia itu untuk konsumen maupun produsen. Pelaku ekonomi tersebut tidak segan-segan untuk membuang konsumsi maupun produksi terhadap lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Itu ya. Nah, di sini hadir ini namanya ekonomi sirkular. Itu didesain sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Jadi selama mungkin ya, sampai sehabis-habisnya. Di sini dilibatkan untuk berbagi, menyewakan, menggunakan kembali,
memperbaiki, mempengaruhi, dan mendaur ulang bahan yang ada selama mungkin dengan cara hidup produk diperpanjang. Dan pada praktiknya ini menyarankan bahwa limbah yang dihasilkan akan seminimal mungkin ketika suatu produk mencapai akhir masa pakainya, bahan-bahannya maupun namun nilainya ekonomisnya sedapat mungkin tidak berkurang. Ini dapat digunakan secara produktif dan lagi sehingga menciptakan nilai lanjut. Nah ini ya alasan kenapa itu ekonomi sirkular itu digunakan ya. Jadi ada namanya dulu linear, nah ini sirkular. Kalau linear itu tadi yang dinamakan make, take, dispose itu ya. Nah ini ya alasan utama kenapa itu beralih ke ekonomi sirkular. Yang pertama, sumber daya terbatas dan ruang yang terbatas. Urban farming, artinya kan di urban farming itu adalah pemanfaatan lahan yang minimal, sangat kecil, sangat sempit, namun dapat digunakan untuk pertanian. Nah itu dia sumber daya terbatas dan ruang terbatas. Kemudian secara finansial itu sakal, artinya di sini hemat biaya produksi, namun tanpa mengurangi hasil produksi, itu ya. Nah, dan kemudian setelah dua proses ini dilaksanakan, maka ini akan bergerak menuju ekonomi sirkular, yaitu satunya pilihan untuk jangka panjang. Nah ini dia, ekonomi sirkular bukan hanya untuk pengelolaan limbah, melakukan daur ulang, namun juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Prinsip ekonomi sirkular, hilangkan limbah dan polusi, itu ya. Kemudian sirkulasikan produk dan material. Kemudian terjadilah regenerasi alam. Nah ini ya, kalau ini kan udah sering ya, 3R, reduce, reuse, recycle. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan namanya EV ya, electric vehicle ya, mobil listrik maupun motor listrik. Ini salah satunya adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan, efek rumah kaca. Namun ini belum sepenuhnya bisa menyelesaikan pengurangan emisi karbon CO2 ya, karena kan untuk memproduksi listrik itu kan dia menggunakan jasa juga. Itu air itu 97% itu adalah air laut, 3% itu air tawar. Yang bisa digunakan oleh manusia hanya 1%. Ingat bapak-bapak ibu, hanya 1%. Inilah yang kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi yang 1% ini harus benar-benar kita manfaatkan, kita lestarikan, kita melakukan konservasi. Itu ya, hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu. Saat ini kita kan sudah melakukan ya satu pilot project ya, yaitu di rumah dinas, di mana ini kami mengharapkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan hal senada ya. Jadi kan di sini kontaminasi alamiah, yaitu beberapa wilayah mungkin mengalami kontaminasi alamiah yang tertentu yang mempengaruhi kualitas air tanah sehingga tingkat alami logam berat yang tinggi dalam batuan atau mineral. Jadi di rumah dinas itu di Jalan Burung Dewa RT 2 RW 3 air itu mengandung zat besi yang tinggi. Kemarin kita sudah melakukan pengetesan ya, yakni air yang dihasilkan dari sumur kita campur dengan teh. Harusnya kan air itu dicampur dengan teh itu merahnya kan berkurang ya, ini jadi hitam. Nah itu salah satunya kualitas air kita
kering dan filter dengan menggunakan bahan pasir malam. Nah ini ya Bu ya, ini struktur profil air tanah. Jadi air tanah itu ada dua ya kalau di dalam tanah. Ini yang namanya permukaan air tanah tidak jenuh atau air dangkal. Air dangkal ya. Nah ini dia permukaan jenuh. Ya, ini biasanya ini di atas 60 meter ya. 60 meter. Nah ini air dangkal. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika di musim kemarau sering sumur yang mengalami kekeringan karena dia berada di sini. Nah ini dia nih, ini ya. Apabila ini terjadi pengambilan yang berlebihan, maka dia akan lalu kering. Yang ini akan bertahan, yang ini akan kering ya, gitu ya. Nah ini yang jenuh. Jadi jenuh ini air berpindah dari mana-mana nih, bisa dari Bogor, dari Tangerang, atau dari mana-mana. Ini tidak akan pernah kering ya. Nah, dan apabila dia melakukan pengeboran sumur, ini ya, dia sampai ke air jenuh, permukaan air jenuh, dan dia permukaan atas yang ada di sini, maka ini tanpa menggunakan pompa pun airnya akan keluar. Bapak-bapak ibu pernah lihat ya? Ada kayak sumber mata air. Nah itu, jadi ini ya, ini dia nih, ini sumber mata air. Karena dia sama dengan permukaan air tanah jenuh yang paling atas ya gitu. Nah ini dampaknya ini ya, dampak dari urban farming. Dampak itu berarti bisa dua ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah dampak positif ya, bahwa urban farming itu secara terbukti bisa menjawab krisis ruang terbuka hijau. Jadi lahan tidur, lahan yang berantakan, lahan yang tandus bisa kita gunakan untuk melakukan urban farming. Kemudian menjaga ketahanan pangan. Seperti minggu kemarin ya kita sudah laksanakan itu ya. Menjaga ketahanan pangan, kita itu melakukan panen kangkung ya. Kangkung yang kita dapat dari hasil hidroponik ya. Kemudian kita panen ikan. Urban farming itu bisa untuk memberdayakan masyarakat. Itu ya Bu ya. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, Koktan RW 1 sampai 8, kami juga berharap ya kan saat ini kita sedang melakukan ya satu dulu contoh ya. Namanya pilot project itu kami pun buat dulu sekarang, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa mencontoh itu ya. Jadi di sini nih dampak positif ketiga supaya masyarakat bisa diberdayakan itu urban farming itu ya. Dilansir dari Wire, sebuah penelitian yang dilakukan oleh profesor dari Arizona tuh mengungkap bahwa jika implementasi urban farming dilakukan secara penuh di setiap kota di dunia, produksi urban farming ini bisa menghasilkan segini nih. Besar itu ya? Bahan makanan selama setahun. Di mana angka segini ini bisa merupakan 10% dari total hasil produksi makanan secara global. Jadi udah ketahuan ya bapak-bapak ibu-ibu ya, bahwa namanya urban farming itu mungkin kelihatan kecil, tapi dia apabila kita laksanakan secara konsentrasi ya, secara fokus bisa nih 10%. Jadi angka ini bisa mengurangi ketergantungan kita untuk mendatangkan hasil-hasil bahan pangan dari luar Jakarta. Ekonomi sirkular ini bahwa memanfaatkan sumber daya secara berulang-ulang dan lagi. Sirkular itu maksudnya itu cycle. Pemanfaatan sumber daya secara berulang-ulang, secara terus-menerus dan lagi. Itu ya kira-kira ya.
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Gitu ya, kira-kira itu yang bisa sampaikan ya. Kira-kira paham Bu? Ya Bu ya, kira-kira itu yang bisa sampaikan ya. Terima kasih. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah paparan sosialisasi mengenai ekonomi sirkular yang menuju urban farming kami sampaikan. Kami berharap kiranya ekonomi sirkular di urban farming bisa dilaksanakan secara tepat dan benar. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum